soal ini dulu, pembunuhan berencana. Oh iya. Boleh. Oke, siap. Ya udah saya ulang lagi ya. Hari ini adalah kesaksian dari jaksa penuntut umum terkait dengan kasus pembunuhan berencana, dan menurut kami pembunuhan berencana yang sangat sadis di tahun 2020 ini, karena proses untuk membunuhnya ini tidak langsung dibunuh, tapi disantet, kemudian ditembak, kemudian diracun, setelah itu diikat, dibunuh, dibakar, dan dibuang ada dugaan dibuang ke dalam jurang. Dan semua saksi yang dihadirkan oleh jaksa itu sebenarnya tidak signifikan, karena mereka tidak mengetahui pokok perkaranya. Bahkan hari ini saksi namanya Darusman dari BRI itu nggak ngerti sama sekali terkait dengan pembunuhan berencana tersebut. Akhirnya sidang ditunda lagi 2 minggu lagi, dan saya meyakini karena kasus corona juga. Intinya itu. Oke, pertanyaan berikutnya, Mbak JJ dalam persidangan kasus Wawan ya? Iya. Oke. Jadi saya sebagai lawyer, sebagai kuasa hukum, hanya bermohon kepada public figure lainnya yang menjadi saksi kasus tipikor dan tindak pidana pencucian uang Wawan, adiknya Ibu Atut, Gubernur Banten mantan, itu untuk hadir karena yakin bahwa tidak mungkin seorang saksi akan menjadi tersangka. Jangan takut, saksi tidak mungkin serta-merta langsung menjadi tersangka, itu nggak mungkin. Karena kewajiban seorang saksi harus hadir ada di pasal 224 ayat 1 KUHP. Jadi barang siapa bagi saksi atau saksi ahli atau ahli bahasa yang dipanggil secara patut oleh pengadilan dan tidak hadir akan ada ancaman hukuman malah 9 bulan. Dan dalam persidangan terus terang saya salut ke Mbak JJ. Mbak JJ gamblang menjelaskan kasus tersebut, dan sebenarnya sudah dijelaskan oleh Mbak JJ apa saja. Karena itu adalah kewajiban seorang warga negara untuk menghormati persidangan. Tujuannya apa sih hadir seorang saksi? Agar proses yang namanya tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum itu komprehensif, ada keterangan saksi di fakta persidangannya, kemudian ada yang namanya analisa yuridis, kemudian ada namanya petitum. Begitu juga bagi kuasa hukum Pak Wawan dalam hal ini, itu lebih gamblang lagi dan komprehensif dalam membuat yang namanya pledoi atau mungkin nota pembelaan, mulai dari pendahuluan, kemudian fakta persidangan, analisa yuridis, kemudian petitum juga. Jadi di situ saling menguntungkan. Bagaimana kalau saksi yang ternyata meringankan bagi JPU atau meringankan bagi kuasa hukum tidak datang, itu yang merugikan. Itulah yang saya sampaikan bahwa Mbak JJ hebat sebagai public figure datang meskipun pasti ada pro dan kontra di sebuah persidangan, itu hal yang wajar. Namun di media sudah disampaikan apa yang didapatkan oleh dari Pak Wawan, dan itu semuanya sesuai dengan BAP. Apalagi pertanyaannya sebenarnya sudah dijawab sama Mbak JJ semua, bahwa Mbak JJ di sana hanya sekedar sebagai PR, public relation sebuah tempat karaoke di Kuningan, kalau nggak salah namanya Plan. Dan di sana kan bukan hanya Mbak JJ saja, ada Irwansyah, ada siapa lagi, Catherine Wilson, ada Rekman, ada yang dari Belanda itu, kemudian ada siapa lagi. Namun saya sampaikan, hormati persidangan, hormati panggilan dari majelis hakim ataupun dari pengadilan tipikor. Jangan takut, tidak mungkin seorang saksi serta-merta menjadi tersangka. Ini hanya untuk melengkapi hukum acara pemeriksaan dan hukum acara persidangan. Apalagi? Bang, soal pengacara kuasa hukumnya yang JJ besok tanggal 1 katanya sidang pengadilan digugat itu gimana, Bang? Terus terang, mestinya saya ketemu kemarin dengan Mas Haris sama Mbak JJ terkait dengan kasus yang membelit sekarang. Saya belum tahu detail
kira-kira perkara ini perkara apa? Apakah memang perkara perceraian atau apa? Karena semua informasi saya selalu dapat dari Mas Haris dan Mbak JJ, bukan karangan saya sendiri. Jadi karena kemarin nggak jadi ketemu, faktor banyak lah, mungkin corona dan lain-lain, akhirnya saya belum bisa mendetailkan kira-kira apakah Mbak JJ yang melakukan gugatan, kemudian kapan persidangannya, siapa saksinya, kemudian goalnya apa. Ini saya terus terang belum tahu karena saya belum dapat masukan dari Mas Haris ataupun Mbak JJ. Kalau memang betul, kalau memang betul ada panggilan, kalau memang betul ada persidangan, silakan datang, karena itu adalah kewajiban. Siapa yang menggugat, dia harus mendalilkan dan menjawab. Karena kalau misalnya gugatan, siapa yang menggugat tidak datang, berarti bisa batal demi hukum. Harus datang. Namun informasi detailnya, bagaimana prosesnya, bagaimana strateginya, siapa saksinya, dan lain-lain, terus terang kita belum tahu. Karena saya belum dapat masukan dari Mas Haris ataupun Mbak JJ secara langsung. Jadi belum bisa berkomentar banyak untuk kasus yang ada di Pengadilan Agama Cibinong. Bang, kalau untuk pernikahannya Mas Haris dan JJ sendiri itu secara resmi atau gimana Bang? Kalau ada Kalau gugatan kondisi begini ya berarti nggak bisa secara resmi. Karena kalimatnya adalah sah. Sah ini kan kalau kita maknai bisa sah secara agama, sah secara adat, sah secara negara. Karena kalau memang faktanya, kalau betul faktanya ada gugatan perceraian di Pengadilan Agama, berarti secara negara belum berpisah. Jadi belum sah juga. Namun apapun informasi, saya belum bisa ngomong detail karena terus terang kami belum pernah ketemu lagi dengan Mas Haris, mestinya hari Minggu kemarin. Dan Mbak JJ juga nggak bisa juga. Jadi saya belum tahu apa yang harus kami sampaikan ke netizen, ke media, dan lain-lain sebagainya. Sudah coba konfirmasi ke Bang Haris ketika ada gugatan ini Pak? Terus terang Mas Haris pengen ketemu dulu tadinya. Jadi tidak berbicara lewat WA ataupun lewat telepon. Karena kemarin satu dan lain hal nggak jadi ketemu, akhirnya kita belum bisa menceritakan secara detail. Mudah-mudahan kami bisa ketemu cepat, jadi kami bisa sikapi bagaimana prosesnya, bagaimana persidangannya, apakah ada saksinya siapa, kita belum tahu. Jadi belum bisa mengatakan apapun, karena semua informasi yang kami sampaikan itu pasti dari yang orang yang tepat. Kalau nggak Mas Haris, berarti Mbak JJ. Tapi kemarin katanya Yang kedengeran? ya katanya kan jangannya gugatan juga pada waktu datang. Itu kan tanggal yang memang ada di sistem. Apakah datang atau enggak kan kita nggak tahu juga. Bagaimanapun sistem akan mengatur kedatangan. Misalnya sidang pertama adalah sidang mediasi. Mediasi deadlock dikasih waktu 30-40 hari. Kemudian baru pembacaan gugatan. Setelah itu baru pembacaan jawaban minggu depannya. Jadi saya belum tahu di April itu sidang apa. Apakah masih mediasi atau pembacaan gugatan atau jawaban, atau sudah replik duplik, atau keterangan saksi. Jadi sesi apa terus terang kita belum dapat masukan dari Mas Haris ataupun Mbak JJ sekarang. Jadi kami belum bisa mengatakan apapun, karena itu hak privasi dari mereka. Dan saya sih memahami karena faktor hujan, corona, jadi pertemuan juga agak susah juga. Mungkin kita tunggu saja di bulan April sesuai sistem. Apakah mereka datang atau tidak? Kalau tidak kan pasti ada surat atau apa. Kalau datang ya pasti media pasti tahu semuanya. Cibinong dekat juga kan dengan Jakarta. Oke Bang, makasih Bang. Siap. Saya belum bisa komentar poliandri itu disematkan atau mungkin ditafsirkan oleh banyak orang di sisi apanya gitu. Karena semua informasi itu nggak mungkin kami karang sendiri. Semua informasi harus melalui Mas Haris dan Mbak JJ sebagai prinsipal. Saya belum bisa ngomong panjang lebar dengan kasus ini, apakah poliandri, poligami, atau poli lainnya. Terus terang kami bisa menyampaikan sekarang. Karena terus terang belum ada masukan strategi inputan dari prinsipal yang namanya Mas Haris ataupun Mbak JJ Jennifer Perdana. Kalau itu saya nggak tahu, no comment, harus langsung ditanyakan ke Mbak JJ. Karena terus terang saya belum ketemu dengan Mbak JJ sama Mas Haris sampai sekarang. Jadi belum bisa mengatakan strategi atau apapun.
Kalau secara hukum, saya ngomong bukan sebagai kuasa hukum ya, sebagai praktisi hukum ya. Kita penganut Undang-Undang Nomor 1 dan 74 dan kompilasi hukum Islam kalau orang Muslim, bahwa pernikahan itu harus dimulai dengan akad nikah. Akad nikah dihadiri oleh saksi-saksi, kemudian ada pengantinnya, ada penghulunya, kemudian ada saksinya, baik saksi yang nasab ataupun saksi hakim. Kalau memang ada orang tuanya, datang orang tuanya, kalau enggak saksi hakim hadir. Kemudian dicatatkanlah di sebuah yang namanya buku nikah, dihadiri oleh orang KUA setempat. Kalau itu terjadi, berarti sah sebagai perkawinan secara negara dan akan mendapatkan buku nikah. Kalau non-muslim berarti dari catatan sipil. Kalau di luar itu, berarti perkawinan yang dilakukan tidak sah secara negara. Bisa jadi pernikahan secara adat ataupun pernikahan atau perkawinan secara agama.